Vale Indonesia yang menguasai, kami punya sumber daya alam. Dulu itu kontrak karyanya itu biar rumah-rumah warga, kebun-kebun rakyat itu dikuasainya. Sehingga kami sebagai pribumi tidak bisa berbuat banyak, selalunya diintimidasi, mau dikriminalisasi, mau ditangkap, sehingga saya muncul jiwa pergerakan saya untuk perlawanan. Oke, berarti terkonfirmasilah bahwa Bang Irwan ini ketika menggotong buku itu dari mobilnya Bang Rismon itu hal yang biasa. Ya, karena biasa berjuang juga untuk rakyat gitu ya Bang. Oke. Kemudian abang beli buku itu 100, kemudian abang bayar berapa kepada reseller? Iya, karena waktu itu bukunya sangat terbatas. Dengan permintaan saya mau beli cukup besar, itu yang bisa saya selesaikan waktu itu hanya 60 buku saja. 60 buku saya bayar dengan nilai satu buku itu 100.000 per bukunya. Per buku ya. Jadi kalau 60 buku saya selesaikan 6 juta lebih. Ya. Gitu. Ada beberapa buku lagi saya beli. Itu ya kan. Gitu, penipuan konsumen lewat transaksi elektronik. Itu ancamannya di atas 5 tahun. 5 tahun. Ya, itu lebih berat lagi. Gitu. Sehingga saya sudah kumpulkan bukti-bukti gitu. Jadi kita tidak persoalkan tentang masalah kerugian materi itu tidak, gitu. Kan tetapi ini kalau Bang Rismon bilang begini, Bang Irwan, kita RJ aja lah. Dengan cara apa? Gua ganti misalnya 3 kali lipat gitu dari yang sudah Bang Irwan keluarkan gitu. Wah, mohon maaf. Saya tidak akan tergiur dengan materi dan apapun. Saya hanya akan mengungkap suatu kebenaran, kejujuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Itulah awal saya untuk berjuang menyuarakan kebenaran. Gitu. Sehingga jadi berarti laporan abang tidak bisa di RJ dong? Tidak boleh, tetap lanjut. Tetap lanjut. Nggak ada restoratif justice. Nggak ada. Waduh. Mohon maaf. Gitu. Iya ya. Saya tidak sama. Omon bisa mendapatkan restoratif justice untuk laporan Pak Jokowi. Tapi untuk LP penipuan buku Gibran ini nggak ada restoratif justice ya? Oh, kalau saya mohon maaf, jangan sama-sama Pak Jokowi. Enggak, mohon maaf. Saya itu ini bentuk perjuangan saya dan akan dicatat oleh seluruh rakyat Indonesia. Memangnya bedanya abang dengan Pak Jokowi apa Bang? Pak Jokowi apa? Iya, bedanya kalau saya mungkin pakai jasa palsu, jasa asli. Gitu kalau ya? Pak Jokowi mungkin ya diduga jasa palsu karena biar aku buka di publik. Oh, bedanya di situ ya. Makanya dia mau RJ. Itu. Iya. Kayak saya bilang ya, tinggal saya akan mengawal laporan saya ini yang di Polda Metro Jaya, sehingga saya mengharapkan agar persoalan ini diungkap seadil-adilnya. Gitu. Kalau ini benar terbukti dan sampai vonis, itulah keberhasilan seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi sahabat AGS, ini sekedar kita sharing ya. Pasal 492 KUHP itu kan barang siapa dengan rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat. Ya, ada rangkaian kata bohong, ada tipu muslihat, supaya sesuatu yang tidak benar itu kemudian bisa dibenarkan, dan orang yang merasa dibenarkan itu atau merasa menerima pembenaran itu kemudian mau menyerahkan sesuatu barang. Jadi ada rangkaian kata-kata bohong, kemudian juga ada rangkaian tipu muslihat untuk menggerakkan orang supaya orang itu mau melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu barang atau tidak menyerahkan sesuatu barang. Nah, itu yang disebut dengan penipuan. Berarti abang merasa tertipu dengan buku itu, Bang? Sangat merasa tertipu saya, Bang. Itu yang saya tidak mau terima tentang persoalan ini. Apalagi sudah menjadi isu nasional. Jadi bagi saya tetap kita akan lanjut berjuang, dan Pak Rismon nanti kita ketemu di pengadilan itu, dan saya tidak akan pernah cabut laporan saya sampai tuntas, sampai ada vonis di pengadilan itu. Iya. Dan sekarang begini Bang, dengan adanya KUHP yang baru, jika ada suatu laporan polisi yang sudah dilaporkan, kemudian prosesnya menjadi misalnya menjadi lambat, kemudian terkatung-katung, ya, atau penyidiknya tidak jelas, gitu ya. Sekarang dengan adanya KUHP yang baru,
sudah masuk itu kompetensi pra peradilan namanya Bang. Ya. Jadi terhadap proses hukum yang dianggap lambat, kemudian dilalaikan oleh penyidik, nah Iya, itu bisa itu bisa kena. di Iya. pra peradilan Bagi mereka. untuk dipaksa Untuk supaya proses. mereka Iya. percepat lagi gitu Iya. proses hukumnya gitu. Ya. Sehingga Berarti abang siap kawal dong LPA bang? tetap dikawal Pak. Oke. Ini kalau nggak dikawal persoalan ini Pak akan molor. Akan molor. Iya, apalagi. Tapi gini bang, saya mau balik sebentar. Nah, Abang ketika melaporkan Rismon, abang sudah melakukan kontemplasi nggak sih bang? ya, itu saya sudah berikhtiar. Oh. Itu beberapa hari sebelum saya lakukan laporan, saya sudah pertimbangkan secara matang. Oke. Gitu. Plus minusnya udah dipikirkan semua Saya ya? sudah pikirkan apa yang akan terjadi, saya alami nanti ke depan, baik secara pribadi maupun secara keluarga saya Iya. atau apa. Karena kita pikir persoalan ini sama halnya, saya ingat bahasanya Pak Susno dulu, antara cicak dan buaya. Oh. Ini Berarti abang cicak apa dia buaya atau dia buaya abang cicak? Apa dia cicak apa buaya? kalau kita mana orang dia? kecil Pak, Oh berarti itu cicak dong. Cicak. Oh iya karena dia buaya karena sudah gabung sudah gabung. dengan kekuatan besar. Besar. Betul. Jadi harapan saya kepada pihak penegak hukum khususnya Polda Metro Jaya untuk memperlancar, mempermudah proses laporan saya. Karena apa? Yang selama ini kita ketahui tugas kepolisian itu mengayomi, Ya mengayomi. melindungi masyarakatnya, Melindungi masyarakat, yang ya. melakukan laporan untuk menuntut keadilan. Ya. Tapi begini bang Irwan ya, terkait dengan satu resiko hukum ke depan ya. Iya. Kalau saya lihat abang ini konstruksinya seperti ada konsumen ya, Iya. yang dirugikan. Misalnya katakanlah misalnya ada kayak travel bodong gitu kan. Kemudian itu yang Iya. ada tipu muslihat. Iya. Karena gini, pasal penipuan itu kan sebenarnya pasal yang penipuan itu kan dalam arti yang sangat luas. Ya, bukan hanya dalam konteks misalnya jual beli menyerahkan barang, atau bukan hanya objeknya itu misalnya barang dagangan yang dijual di pasar melalui internet, tetapi buku juga Betul. bisa masuk juga dalam kualifikasi itu gitu. Iya. Tinggal nanti kemudian diuji gitu. Iya. Apakah ada rangkaian perbuatan kebohongan, kemudian ada tipu muslihat yang dilakukan oleh penulis, Iya. sehingga dia berani menuliskan suatu buku dengan judul yang sangat fantastis dan menggemparkan itu, kemudian menggerakkan orang untuk beli. Nah ini ujiannya nanti di situ tuh bang. Iya. Ya kan? Jadi laporan ini nanti kita akan coba kembangkan, Akan diuji di situ. diuji nanti. Ini bukan cuma kasus penipuan, tapi setelah kami baca isi buku tersebut, muncul lagi isu yang berkembang melalui media Apa lagi lagi itu, Bang? tentang ISBN-nya, Waduh, keabsahannya. modar dong Rismon. ini emang ibarat jatuh Sudah ke jatuh ke timur tangga. Iya. Jadi dari buku Gibran dan Game ini akan ada kemungkinan laporan baru lagi bang. Ada kita kembangkan nanti. Itu. Apa tadi bang? ISBN-nya. Dugaan. Iya memang dugaan ISBN-nya palsu. ISBN-nya palsu. Iya. Dia mengambil nomor ISBN-nya Hah? itu dari judul buku yang lain. Berarti abang ini sebentar, abang pembeli Iya. dalam jumlah besar, tapi abang juga tahu dong dapurnya daripada manajemen buku ini. Iya. Saya tahu karena waktu acara di Ayus TV kan, Hah? itu ada yang mengungkap bahwa buku dengan judul Gibran and Gen ini itu tidak punya legalitas secara sah, sehingga wah, saya menelusuri, saya coba download aplikasi. Abang nggak kasihan. Nanti habis dilaporkan ini lagi, nanti habis itu laporkan ISBN. Abang nggak kasihan sama orangnya bang? Kan kasihan dong orang, dan dilaporkan berkali-kali lagi bang. Kalau- Laporan ijazah palsunya naik, Ya, ya kan? Kemudian sekarang laporan buku lagi, ada penipuan lewat buku. Masa laporan dugaan pemalsuan ISBN, Ya. itu udah 3 laporan bang. Kalau itu jadi, Kalau- ada satu lagi laporan bang. uh, Dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. oh iya, yang betul di pengadilan ya. Iya, jadi Belum bisa bermain. ada 4 laporan ini bang. Iya. 2 sudah naik, tinggal menunggu 2 nih. Apa abang nggak kasihan bang? Kalau abang lapor, kalau ada teman-teman dari kelompok abang yang akan bongkar ISBN palsunya Rismon lagi gitu loh bang, buku Gibran dan Game. Betul Mas. Saya kan dulu bilang, saya katakan, saya ini secara pribadi penggemarnya Bung Rismon. Penggemar beratnya dia. Sebelum saya tahu persoalan ini terjadi. Oke. Setelah itu, saya melaporkan dengan kejadian bahwa dia anulir semua tentang isi bukunya yang dia ciptakan itu, yang dia tulis. Berarti di situ
hal ini menurut saya, oke lah, secara manusia kita kasihan sama beliau, dapat seperti ini. Tapi lantaran perbuatannya yang tidak memanusiakan manusia, ibaratnya kita artinya jangan sampai mengambil untung untuk kemudian dengan cara merugikan orang lain dong. orang lain. Oh iya. Kita iya, sudah iya. beli, Ini satu pelajaran penting. mengorbankan kita punya materi. Iya. Nilai materi sih tidak seberapa. Ya, Bisa. ya. Bukan soal materinya ya, Nah, Bang. gitu. Tapi yang penting integritasnya Integritasnya itu kita, ya. gitu. Agar ke depan sebagai pembelajaran gitu bagi siapapun Siapapun ya. gitu. Untuk Termasuk juga para peneliti-peneliti gitu ya. Iya. Tapi kan katanya begini Bang, itu kan penelitiannya masih berjalan gitu. Ya kan katanya karena penelitiannya masih berjalan maka terhadap buku itu saya tarik. Tapi gini, ya kalau penelitian itu masih berjalan ya jangan tulis buku dulu. Ya, dan Tunggu aja sampai penelitian selesai. secara logika, Bang. Ini yang kita tahu ya sebagai orang awam Iya. yang bukan ahli di situ. Seorang peneliti itu kalau sudah menulis di dalam buku dan sudah menerbitkan, Ya. apalagi kita sudah publik di masyarakat sebagai konsumsi publik kan, gitu. Itu berarti benar-benar sudah 100% lah boleh dikatakan. Artinya berarti pada saat dia publish buku itu dia berarti yakin Sudah dong yakin sama kebenaran isinya. isinya. Oke. Gitu. Good. Jadi kalau- good point. Kalau bilang mau menganulir bahwa Karena penelitiannya penelitiannya masih berjalan gitu. ya paling kekurangannya paling sekian persen dan sampai 10% Margin lah, errornya margin ya. Oke. Kalau ini kan mengubah 180 derajat, Bang. Ya, Jadi dari Gibran Endgame, berarti judulnya nanti diubah tuh. Gibran tidak endgame. Wapres tak lulus SMA. Gibran tidak endgame, Wapres lulus SMA. Kan gitu, Bang? betul. Kan kalau dia mau ubah kan? Dan kalau untuk saya nanti, saya kan mau minta tuliskan dulu buku nanti mau diganti, bukan lagi Gibran Endgame, Nah. tapi Rismon Gibran Endgame. Oke, berarti dengan laporannya Bang Irwan, sebenarnya tanda-tanda Rismon untuk segera endgame ini sudah di depan mata ya, Depan Bang? mata. Di depan mata. Iya, gitu. Dan kemungkinan besar akan merapat sampai ke wakil presiden. Wah, Gitu. menarik. Dan saya akan yakin kalau saya menemukan bukti yang lebih detail lagi, gitu, dan alat bukti yang sudah cukup saya laporkan masa tentang Gibran wakil presiden ini yang diduga juga ijazahnya palsu, saya buat laporan. Oke, inilah bukti Gitu. bahwa jiwa seorang aktivis Gitu. tidak pernah padam. Padam. Gitu. Terima kasih, Bang Oke. Irwan. Thank you Terima kasih. atas Sahabatku, diskusinya saudaraku. yang luar biasa. Baik. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi sekaligus ya edukasi tipis-tipis lah, Bang. Siap. Mungkin edukasinya nggak harus banyak, tapi edukasi tipis-tipis aja, Bang. Betul. Saya Ya. ini masih butuh bimbingan juga sama Ya, teman-teman, betul. para tokoh nasional kita. Saya ini bergabung, saya belajar. Gitu. Masih kami orang daerah, masih banyak kekurangan juga. Ya. Sehingga cuma satu prinsip kami, jangan pernah menyerah dalam menyuarakan kebenaran. Ya, oke. Jangan pernah menyerah dalam menyuarakan kebenaran. Itu Ya. pesan terakhir dari Bang Irwan. Sampai jumpa di edisi AGS. Teman-teman AGS selanjutnya, Abdul Ghafur Sangaji Official akan selalu kembali bersama Anda semua. Sampai jumpa di kesempatan yang Terima lain. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam dulu, Pak. Berapa